Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Bagaimana jika dia memilih untuk mengabaikan konsekuensinya dan membunuh kita karena dia terlalu marah? Yun Che bertanya. Saya yakin dia tidak akan melakukannya. Qianye Yinger menyatakan dengan sangat pasti, kamu pikir kamu mengenal wanita lebih baik daripada aku? Itu sebenarnya pertanyaan yang bagus, jawab Yun Che dingin. Jangan khawatir, bahkan jika pikiran itu terlintas di benaknya, tuannya tidak akan pernah mengizinkannya, kata Qianye Yinger dengan senyum dingin di wajahnya. Apakah kamu mengenal Ratu Iblis dengan baik? Tidak. Tapi, mata Qianye Yinger berubah menjadi aneh saat dia berbicara. Perjalanan hidupnya sendiri merupakan bukti bahwa ia adalah sosok yang luar biasa ambisius. Dia bahkan mungkin menjadi wanita paling ambisius di seluruh dunia. Jadi tidak mungkin orang seperti dia akan menyerah pada kesempatan sekali seumur hidup. Tidak, kesempatan unik sepertimu. Itulah mengapa kita perlu menghindari sikap reaktif sebisa mungkin karena kita tahu mereka sedang mengawasi kita. Banyak waktu telah berlalu sejak pertemuan terakhir mereka. Jika Nan Huang Chanyi benar-benar seorang bayangan, maka kedatangannya ke wilayah ilahi utara pasti sudah sampai ke telinga Ratu Iblis, terutama karena Yun Che secara praktis telah mengungkapkan dirinya kepada Nan Huang Chanyi. Namun, Qianye Yinger juga yakin bahwa Ratu Iblis tidak akan mengungkapkan identitas Yun Che kepada dunia. Sebaliknya, dia akan melakukan segala dayanya untuk menyembunyikannya dari kerajaan lain. Untuk saat ini semua hanyalah spekulasi. Namun, Qianye Yinger melihat ke arah selatan. Dia tidak perlu menunggu lama untuk mendapatkan jawaban. Yun Che juga melakukan hal yang sama. Nan Huang Chanyi mendekati mereka dengan cepat dari arah itu. Tepat setengah tahun telah berlalu sejak pertempuran reruntuhan pusat. Nan Huang Chanyi berpakaian persis sama seperti sebelumnya, pakaian emas, pola burung phoenix, dan hiasan kepala dengan jumbai permata yang menyembunyikan wajahnya. Dia mendarat dengan lembut di depan keduanya sebelum melihat sekelilingnya, terlihat sedikit terkejut dengan perubahan cuaca. Namun, dia dengan cepat memusatkan perhatiannya kembali pada Yun Che dan Qianye Yinger dan menyapa mereka dengan anggukan, Tuan Muda Yun, Peri Ying, sudah lama tidak lihat. Jelas bahwa Qianye Yinger benar-benar mencemooh gelar yang diberikan padanya. Nada bicara Nan Huang Chanyi berubah drastis di akhir kalimatnya. Dia menatap Yun Che untuk waktu yang lama sebelum menghela napas dalam-dalam, berkata, Tuan Muda Yun, pertumbuhanmu benar-benar luar biasa. Setengah tahun yang lalu, Yun Che adalah Raja Ilahi tingkat 5. Pada saat itu, tingkat kultivasinya sudah berbeda dari rumor yang beredar. Tapi sekarang, dia sudah menjadi Raja Ilahi level 10. Anda hanyalah roh ilahi, tetapi Anda telah mengetahui tingkat kultivasi saya. Saya yakin Anda bahkan lebih mengesankan daripada saya, kata Yun Che acuh tak acuh. Nan Huang Chanyi tersenyum pada mereka dan bertanya, Tuanku ingin bertemu dengan kalian berdua. Apakah itu? Kami tidak tertarik. Qianye Yinger menyatakannya bahkan sebelum Yun Che mengatakan apapun. Nada suaranya dingin dan sangat final. Jangan khawatir, tuanku tidak mempunyai niat buruk terhadap kalian berdua. Sebaliknya, dia yakin dia memiliki banyak tujuan yang sama dengan Anda berdua. Itu sebabnya dia ingin aku memberitahumu bahwa dia akan meminjamkanmu bantuan apapun yang kamu perlukan, semaksimal mungkin, bantuan apapun. Pernyataan tersebut bukanlah sesuatu yang dibuat sendiri oleh Nan Huang Chanyi. Persis seperti yang dikatakan, tuannya, padanya. Butuh waktu lama baginya untuk menerima tawaran itu ketika dia pertama kali mendengarnya dari mulut tuannya sendiri.
Tapi setelah menyaksikan pertumbuhan Yunce yang mustahil dengan matanya sendiri, dia mulai mengerti mengapa tuannya menjanjikan hal seperti itu. Biar ku tebak, bantuan itu datang dengan satu syarat, dia ingin kita mengunjungi alam pencuri jiwa, bukan? Qianye Yinger berkata sambil tersenyum. Nan Huangcanyi memandangnya sejenak sebelum menghela nafas, kamu benar-benar, Dewi Brahma Monarch. Spekulasi Qianye Yinger hingga saat ini sangat tepat. Hal yang sama juga berlaku padamu, penyihir. Aku tahu kamu tahu tentang identitas asliku, jawab Qianye Yinger mencibir. Nan Huangcanyi berkata, rambutmu tampak seperti terbuat dari emas, dan kecantikanmu membuatku malu meskipun wajahmu tersembunyi. Anda adalah penguasa ilahi, tetapi tekanan jiwa Anda sangat menakutkan. Dan terakhir, namamu saat ini adalah Qianying. Rasanya sulit dipercaya, tapi Canyi mau tidak mau memikirkan dewi wanita yang baru saja melarikan diri dari wilayah ilahi timur belum lama ini. Berapa banyak yang kamu ketahui tentang Yunce? Qianye Yinger tiba-tiba bertanya, atau haruskah kukatakan, seberapa banyak yang diketahui Qiu Yao tentang dia? Siapa yang berani memanggil Ratu Iblis secara langsung dengan namanya di wilayah ilahi utara? Qianye akan melakukannya, dan dia bahkan memenuhi syarat mengingat status dan tinggi badannya sebelumnya. Banyak, jawaban Nan Huangcanyi sederhana dan tenang. Apakah itu termasuk Kaisar Iblis? Suhu di mata Qianye Ying tiba-tiba turun beberapa derajat lebih rendah. Tatapannya hampir terlihat cukup tajam untuk menembus jumbai permata dan mencapai pupil Nan Huangcanyi. Ya, jawab Nan Huangcanyi. Yunce dan Qianye Yinger terdiam beberapa saat. Kemudian, Qianye Yinger tersenyum lagi dan berkata, jaringan informasinya sedalam ini. Sepertinya ambisi Qiu Yao lebih besar dari yang kubayangkan. Apakah dia berencana untuk membebaskan wilayah ilahi utara dari kurungannya, dan menelan wilayah dewa lainnya dalam kegelapan? Di balik jumbai permata, kegelapan melintas di pupil Nan Huangcanyi. Dia menjawab, bukankah itu juga tujuan akhirmu? Kamu, siapa yang telah didorong ke dalam kegelapan? Balasan Nan Huangcanyi sekali lagi sederhana, tetapi cukup untuk mengungkapkan ambisi mengerikan Qiu Yao kepada Qianye Yinger. Wilayah ilahi utara tidak pernah berhenti merencanakan untuk membebaskan diri dari kurungan mereka, namun bukan saja mereka tidak mampu melakukannya, mereka juga hampir tidak mampu menerapkan tindakan apapun sama sekali. Tidak ada musuh asing yang dapat mengancam praktisi mendalam wilayah utara di dalam wilayah kekuasaan mereka yang semakin menyusut, namun aturan yang sama juga berlaku sebaliknya. Jika mereka mencoba untuk bergerak melampaui batas wilayah kekuasaan mereka, wilayah dewa manapun memiliki kekuatan yang cukup untuk menghancurkan mereka dengan mudah, apalagi ketiganya digabungkan. Ketiga wilayah dewa selalu waspada satu sama lain. Terkadang, perang rahasia bahkan terjadi di antara mereka. Namun tidak ada wilayah dewa yang pernah menganggap wilayah ilahi utara sebagai ancaman serius. Jelas bagi Qianye Yinger bahwa Ratu Iblis, Qiu Yao, diam-diam membangun keunggulannya tanpa disadari oleh tiga wilayah dewa sama sekali. Tetapi bahkan jika mereka melakukannya, mereka mungkin akan menganggapnya tidak lebih dari lelucon. Jika Ratu Iblis yang ambisius benar-benar mengenal Yunce sejauh yang dia nyatakan, maka masuk akal jika dia akan melakukan segala daya yang dia miliki untuk mengasuh Yunce, pembawa kekuatan ilahi dewa penciptaan dan ramalan dewa sejati, hingga ke dalam dirinya yang paling tajam. Setelah Qianye Yinger memikirkan hal ini, dia berkata, bagus sekali. Itulah tujuan Yunce dan aku. Ini adalah pertama kalinya kami muncul di wilayah ilahi utara,
dan kami kesepian dan miskin seperti setitik debu di sini. Kami benar-benar merasa terhormat bahwa Ratu Iblis mau meminjamkan bantuannya kepada kami dan bahkan menjanjikan hal ini kepada kami meskipun identitas kami sebelumnya. Oleh karena itu, kami sama sekali tidak punya alasan untuk menolak tawarannya. Yunce tetap diam dan membiarkan Qianye Yinger melanjutkan. Namun, nada suara Qianye Ying tiba-tiba berubah. Ratu Iblis menginginkan hubungan kooperatif, bukan? Kerjasama hanya bisa terjalin di antara yang setara, dan saat ini kami sangat lemah sehingga kami bahkan tidak memenuhi syarat sebagai umpan meriam di alam pencuri jiwa. Kami hanya akan menjadi bahan tertawaan jika kami pergi ke sana sekarang. Apakah itu berarti kamu menolak tawaran tuanku, Peri Ying? Nan Huang Canyi bertanya, bagaimana dengan Tuan Muda Yun? Tentu saja tidak, lanjut Qianye Yinger. Suasananya sejuk di bawah pohon besar, ini adalah konsep sederhana yang dapat dipahami siapapun. Tapi betapapun tulusnya Ratu Iblis, itu tidak mengubah fakta bahwa kekuatan kita masih kurang. Pada level kita saat ini, hal yang paling bisa kita lakukan di alam raja adalah mengandalkan amal tuan rumah kita. Saya yakin Anda mengerti apa yang saya katakan, penyihir saya. Nan Huang Canyi terdiam. Kami benar-benar merasa tersanjung atas perhatian dan undangan Ratu Iblis, dan kami tidak bermaksud menolak tawarannya sama sekali. Jadi, aku akan menerimanya sekarang atas nama tuanku, Yunce. Qianye Yinger terdengar sangat tulus. Namun, kita akan bertemu dengannya, dalam 300 tahun, bukan sekarang. Sebelum Nan Huang Canyi dapat mengatakan apapun, Qianye Yinger melanjutkan, Ratu Iblis berjanji untuk memenuhi semua permintaan kami selama kami setuju untuk bekerja sama. Tentunya Anda dan Tuan Anda tidak punya alasan untuk menolak permintaan sederhana seperti itu, meminta. Bagaimanapun, 300 tahun hanyalah sekejap mata dibandingkan dengan kegelapan abadi di wilayah ilahi utara. Qianye Yinger dengan mudah menghentikan segala keberatan Nan Huang Canyi terhadap janji Ratu Iblis. Wanita Phoenix terdiam sejenak sebelum bertanya, apa yang terjadi dalam 300 tahun? Setelah 300 tahun berlalu, Yunce dan aku akan bertemu dengan Ratu Iblis. Apakah kita memenuhi syarat untuk memasuki alam pencuri jiwa atau tidak? Qianye Yinger berjanji dengan tenang. Qianye Yinger telah memilih garis waktu yang dapat dipercaya untuk bertindak sebagai penyamaran. 300 tahun adalah waktu yang sangat singkat bagi seorang praktisi yang mendalam. Faktanya, hal itu hanya sekejap bagi penguasa ilahi atau guru ilahi. Hanya satu pengasingan dapat dengan mudah bertahan selama beberapa 300 tahun. Bagi rata-rata Divine Sovereign, peningkatan satu level dalam 300 tahun sudah merupakan peningkatan besar. Tapi Qianye Yinger tinggal dekat dengan Yunce siang dan malam, dan hal-hal yang dia lihat darinya sejauh ini hanya bisa digambarkan sebagai legenda. Dia sangat yakin bahwa dia bisa berevolusi menjadi orang yang benar-benar baru dalam 300 tahun. Sebenarnya, 300 tahun adalah waktu yang terlalu lama. Dia akan tumbuh ke titik di mana Qiwu Yao tidak mungkin bisa mengendalikannya paling lama dalam beberapa dekade, jika tidak lebih cepat. Dia curiga bahwa waktu sebenarnya yang dibutuhkan Yunce untuk mencapai level itu akan sangat singkat sehingga tidak mungkin bagi Qiwu Yao, bahkan bagi siapapun, untuk membayangkannya, apalagi mempersiapkannya. Itu adalah taktik penundaan terbaik yang bisa dia pikirkan saat itu juga. Seandainya dia mencoba menolak tawaran Qiwu Yao dengan paksa, tidak ada yang tahu apa yang akan dilakukan wanita itu mengingat ambisi dan ketulusan mengerikannya. Bagaimana menurutmu, Tuan Muda Yun? Nan Huang Canyi bertanya.
Kami akan berkunjung ke alam pencuri jiwa dalam 300 tahun, kata Yun Ce. Namun, sementara ini kami akan sibuk dengan urusan kami sendiri, dan kami tidak ingin diganggu sama sekali. Tentunya Ratu Iblis akan memberkati kita dengan tingkat ketulusan yang paling dasar jika dia benar-benar ingin bekerja sama. Baiklah, kata Nan Huang Canyi sambil mengangguk pelan. 300 tahun adalah waktu yang singkat, sangat singkat sehingga hampir bisa diabaikan di dunia raja. Canyi akan menyampaikan pesanmu tepat pada tuanku. Tolong jangan lupakan janjimu ketika 300 tahun telah berlalu. Oh, Qianye Yinger tampak sedikit terkejut. Kamu diberi otonomi untuk mengambil keputusan bagi tuanmu. Canyi adalah bayangan, sang master, dan dia adalah perpanjangan abadi dari keinginannya. Guru memang berjanji untuk mengabulkan permintaan apapun sebagai imbalan atas kerjasama Anda, itulah sebabnya Canyi berhak membuat keputusan ini atas namanya. Penyihir, sungguh orang yang menarik. Qianye Yinger kemudian mengulurkan jarinya dan memperlihatkan cahaya keemasan di telapak tangannya. Dia berkata, karena kita sepakat, tolong sampaikan ini pada Ratu Iblis. Ini adalah tanda ketulusan kami. Oh, tatapan Nan Huang Canyi beralih ke bawah. Tiba-tiba, mata Yun Ce menjadi hitam, dan bayangan naga biru raksasa muncul di langit. Mata naga itu hitam seperti malam, dan ia mengeluarkan suara gemuruh seketika Nan Huang Canyi menoleh karena terkejut. Jiwa Dewa Naga mulia dan tertinggi, namun perubahan drastis dalam keyakinan Yun Ce telah mengubahnya menjadi sesuatu yang gelap dan mematikan. Bahkan aumannya terdengar lebih buruk dari kuno. Benar-benar lengah, mata Nan Huang Canyi menjadi tidak fokus dan kosong. Pada saat yang sama, cahaya keemasan di telapak tangan Qianye Yinger terbentuk dan melepaskan sisa kekuatan jiwa Brahma. Itu mengalir langsung ke dalam pikiran Nan Huang Canyi yang hancur. Emas buram langsung memenuhi dunia Nan Huang Canyi. Gambaran kehangatan dan mimpi begitu murni sehingga membuat siapapun enggan menyentuhnya. Mata indah di balik jumbai permata perlahan tertutup saat dia jatuh lemas ke tanah. Qianye Yinger bergerak cepat dan membungkus Nan Huang Canyi dengan lapisan energi yang sangat lembut. Akibatnya, yang terakhir menghantam tanah dengan dampak yang minimal. Tanda pengharap kematian jiwa Brahma bukanlah satu-satunya hal yang membuat kekuatan jiwa Brahma menakutkan. Situasi sang penyihir saat ini adalah cerminan dari fakta tersebut. Nan Huang Canyi sangat kuat, namun dia masih tertidur oleh kekuatan jiwa Brahma. Meskipun demikian, Qianye Yinger menyebutkan bahwa kekuatan tersebut hanya membuat targetnya tertidur. Itu tidak membatasi jiwa dengan cara apapun. Oleh karena itu, serangan, kehadiran, atau bahkan suara apapun dapat mengguncangnya hingga kembali sadar. Sangat bagus. Qianye Yinger melemparkan mini Brahma Soul Bell ke tanah tanpa ragu-ragu. Cadangannya telah benar-benar kering, dan tidak ada gunanya lagi baginya. Jika dia tidak khawatir tentang Nan Huang Canyi yang terbangun, dia mungkin akan menghancurkan benda itu hingga berkeping-keping. Kilatan kesenangan muncul di mata Qianye Yinger saat dia melihat Nan Huang Canyi yang mulia dan anggun dalam tidur nyenyak. Dia berkata dengan nada rendah, "Sekarang, telanjangi dia." Yun Ce tidak bergerak. Dia mengarahkan jarinya ke penghalang dan membuatnya menjadi biru sehingga Yun Sang tidak bisa melihat ke dalam. Kemudian, dia meletakkan tangannya di belakang punggung dan berkata, "Lakukan sendiri." "Apa yang salah? Kamu tidak tertarik?" Qianye Yinger bertanya sambil memandangnya ke samping. "Kaulah yang pertama kali berubah pikiran, dan dia memberi kami waktu luang 300 tahun dengan sedikit perlawanan. Lalu mengapa kita masih perlu melakukan hal ini? Tidakkah kamu takut hal itu akan memicu kebalikan dari apa yang kita inginkan?"
Yun Ce mendengus pelan sebelum suaranya menjadi dingin. Apakah kamu benar-benar mencoba untuk mengambil kembali kendali, seperti yang kamu klaim, atau kamu hanya melampiaskan diri pada wanita yang mirip denganmu karena situasimu sendiri? Serupa, dia, Qianye Yinger terdengar menghina, tapi giginya terkatup rapat sejenak. Menatap Nan Huang Chanyi, dia akhirnya berkata, baiklah, ini tidak seperti melakukan ini sendiri, adalah ide terburuk di dunia. Dia mengulurkan telapak tangannya dan mengarahkan jarinya ke Nan Huang Chanyi, menyebabkan energi yang sangat besar bersirkulasi tanpa suara seperti angin. Mungkin terlihat lembut bagi orang lain, tapi sebenarnya sekuat dan setajam pisau. Ia langsung mengiris pakaian Nan Huang Chanyi hingga berkeping-keping. Dia membuat gerakan menggesek dengan jarinya, dan potongan kain emas itu langsung tersebar ke samping. Akhirnya, wajah dan tubuh Nan Huang Chanyi terekspos sepenuhnya. Seperti yang diharapkan dari penyihir Ratu Iblis Utara, Nan Huang Chanyi jelas merupakan wanita tercantik dari 5 reruntuhan neter. Wajahnya tampak seperti terpahat oleh langit, dan tubuhnya sama berharganya dengan batu giok abadi. Meski saat ini dia telanjang dan tertidur, dia tidak terlihat cabul sedikit pun. Sebaliknya, dia tampak sekilas dan cantik seperti salju yang menari, dan kesan yang dia tinggalkan di benaknya adalah kesan yang bertahan seumur hidup. Di wilayah ilahi utara, bahkan seorang kaisar iblis pun tidak akan berani melanggar anggota 9 penyihir seperti ini. Wanita yang sempurna, kata Qianye Yinger dengan nada santai sementara matanya menjelajahi tubuh Nan Huang Chanyi, akan disayangkan jika seorang pria menajiskannya. Itu yang dia katakan, tapi sinar di matanya jelas-jelas tidak enak. Ketika dia berbalik ke samping dan melihat Yun Ce sedang meluangkan waktu untuk menikmati pemandangan tubuh telanjang Nan Huang Chanyi, dia segera mengejeknya, kupikir kamu tidak menginginkannya. Sayang sekali jika tidak melihat sesuatu yang sesempurna ini, jawab Yun Ce. Apakah hanya itu yang akan kamu lakukan? Qianye Yinger bertanya dengan suara menggoda. Aku tidak berencana mati dalam waktu dekat, jawab Yun Ce dingin. Qianye Yinger memberinya senyuman dingin sebelum bergumam dengan cara yang jelas-jelas gila, dia wanita yang sangat sempurna, tidak kurang dari penyihir Ratu Iblis. Sayang sekali jika dia dinajiskan oleh seorang pria, tapi akan lebih memalukan lagi jika dia tidak dinajiskan olehmu. Apakah kamu tidak setuju? Yun Ce sedikit mengernyit mendengar ucapannya. Dia tahu bahwa Qianye Yinger mengatakan semua ini karena dia didorong oleh fakta yang kejam, fakta bahwa dia, Dewi Brahma Monark telah menjadi alat dan mainannya. Meskipun dia sendiri yang membuat pilihan, bukan berarti dia sepenuhnya menerima kenyataan. Sebaliknya, sudah jelas bahwa pengetahuan itu begitu melekat dalam dirinya sehingga bahkan telah merusak kepribadiannya, lagi pula, bahkan para kaisar dewa pun berada di bawah perhatiannya di masa lalu. Qianye Yinger mengangkat telapak tangannya, dan beberapa batu pencitraan mendalam muncul di antara jari-jarinya. Sekejap kemudian, tubuh telanjang Nan Huang Chanyi sepenuhnya terperangkap di dalam batu. Bahkan Qianye Yinger sendiri tidak tahu apakah dia melakukan ini untuk mengambil kembali kendali dari Nan Huang Chanyi, atau untuk melampiaskan emosi gelap yang ada di dalam hatinya. Qianye Yinger melemparkan 2 batu itu ke Yun Ce sebelum menggambar lingkaran di depannya. Itu adalah formasi mendalam Glaze Sound yang sederhana. Dia berbicara dengan arogan ketika formasi mendalam merekam suaranya. Penyihirku, kerjasama harus dibangun antara pihak-pihak yang seimbang, bukankah kamu setuju? Anda tahu rahasia kami, dan sekarang kami mengetahui kelemahan Anda. Sebaiknya Anda tidak mencoba melacak, memantau,
atau mengganggu operasi kami selama 300 tahun ini, atau saya akan memastikan bahwa setiap pria di wilayah ilahi utara dapat menikmati wujud telanjang Anda. Ketika rekaman selesai, Kianya Yinger berbalik dengan acuh tak acuh dan berkata, "Ayo pergi." Bagi orang benar, ini adalah salah satu metode pemerasan yang paling tercela dan tidak tahu malu di dunia. Bagi Kianya Yinger, hal itu bahkan tidak dianggap sebagai sesuatu yang jahat. Yun Ce menatap Nan Huang Chanyi untuk terakhir kalinya sebelum meninggalkan penghalang bersama Kianya Yinger. Dia tidak punya dendam dengan Nan Huang Chanyi. Sebaliknya, mereka berdua saling memberikan apa yang mereka butuhkan, dan sejauh ini Nan Huang Chanyi hanya menunjukkan niat baik padanya. Jika dia adalah dirinya yang dulu, dia tidak akan pernah membiarkan Kianya Yinger melakukan apa yang dia lakukan. Sekarang, dia mengejek Kianya Yinger, tetapi tidak melakukan apapun untuk menghentikan pemerasan tersebut. "Apa yang kamu lakukan, senior?" Yun Sang bertanya dengan rasa ingin tahu. Itu bukanlah situasi yang asing. Setiap kali Yun Ce dan Kianya Yinger berkultivasi, mereka akan memasang penghalang dan meninggalkan Yun Sang di luar. Gadis itu tidak punya pilihan selain menunggu dengan sabar bahkan ketika dia menemui sesuatu yang tidak dia mengerti selama berkultivasi, terkadang, penantiannya bahkan berlangsung beberapa hari. "Bukan apa-apa," jawab Yun Ce, "kami akan membawamu kembali ke klanmu sekarang, masih ada waktu untuk berubah pikiran." Mata Yun Sang berbinar, dan dia menyatakan dengan tegas dan bersemangat, "Saya ingin kembali. Anggota klanmu tidak akan menyukai keputusanmu." Yun Ce mencoba untuk terakhir kalinya membujuknya. "Alasan mereka membawamu pergi adalah agar kamu tidak terjebak dalam tenggat waktu. Tetapi mereka berbohong kepada saya ketika membawa saya pergi. Mereka memberitahuku bahwa menemukan ayah." Yun Sang menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak akan melarikan diri. Aku berjanji pada Rong kecil dan Yi kecil bahwa aku akan melindungi mereka saat aku besar nanti. Aku tidak bisa mengingkari janjiku seperti yang dilakukan ayah." Yun Ce terdiam. "Lagi pula, aku menjadi lebih kuat selama bersama senior," katanya sambil mengepalkan tangannya erat-erat. "Saya sekarang memiliki kekuatan untuk melindungi mereka. Saya yakin ketua, kakak Siang dan semua orang akan sangat senang melihat saya." Kianya Yinger diam-diam mendengarkan renungannya sebelum berkomentar, "Demi dirimu sendiri, kuharap kenaifanmu bisa bertahan selamanya." Yun Ce tidak menyia-nyiakan kata-kata lagi setelah itu. Dia berkata, "Beritahu saya di mana alam seribu desolasi dan klanmu berada." Yun Sang mengetukkan jarinya ke dahi Yun Ce, dan mereka segera terbang ke arah utara. Dunia reruntuhan pusat masih dikelilingi oleh badai, namun jauh lebih tenang dibandingkan sebelumnya. Faktanya, semuanya akan hilang hanya dalam waktu beberapa tahun. Namun, tidak ada yang tahu bagaimana badai itu dimulai atau mati. Nan Huang Chanyi terus tidur nyenyak di dalam penghalang. Dia tidak mungkin mengantisipasi bahwa seseorang di levelnya masih bisa ditidurkan oleh kekuatan eksternal. Karena penghalang itu benar-benar mengisolasi semua suara dari luar, dibutuhkan setidaknya beberapa jam sebelum dia bangun secara alami. "Seberapa besar klanmu saat ini?" "Sekitar 600.000 orang. Tidak disangka mantan klan Realm King akan menurun sejauh ini. Populasi ini bahkan tidak sebanding dengan sekte kecil di dunia rata-rata. Kami dulunya adalah klan yang kuat. Tidak ada yang bisa menindas kita sesuka mereka." Suara Yun Sang semakin melemah bahkan saat dia mencoba membela klannya. Jelas sekali bahwa dia mengetahui keadaan klannya saat ini. "Siapa ahli terkuat di klanmu?" Yun Ce mengajukan pertanyaan lain. "Itu adalah kakek kepala,
jawab Yun Sang. Kakek kepala sudah berusia lebih dari 20.000 tahun. Ayah memberitahuku bahwa kakek kepala dulunya adalah guru ilahi, tetapi setelah kejadian itu dia dihukum berat oleh kerajaan dan dipaksa turun ke alam kedaulatan ilahi. Tidak hanya itu, saya pikir itu dibuat agar dia tidak dapat memulihkan kultivasinya, dan kesehatannya menjadi jauh lebih buruk setelah itu. Meskipun kakek kepala masih sangat kuat, dia tidak akan bertarung kecuali dia tidak punya pilihan lain. Itu karena umurnya semakin pendek setiap kali dia bertarung. Sebelum ayah pergi, dia mengatakan bahwa kakek kepala sudah hampir mencapai akhir hidupnya. Berapa banyak orang di klan yang memiliki kekuatan ilahi pegangan surgawi berwarna ungu sepertimu? Yun Ce bertanya lagi. Saya satu-satunya. Ayah dan kakek kepala mengatakan bahwa aku adalah secercah harapan terakhir yang diberikan surga kepada klan sebelum batas waktu. Namun, Yun Sang menundukkan kepalanya setelah dia terdiam. Dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkannya untuk memenuhi harapan semua orang. Aku mengerti, gumam Yun Ce. Yun Qinghong pernah mengatakan kepadanya bahwa pegangan mendalam terkuat yang pernah muncul di keluarga Yun berwarna biru. Meskipun ada cerita tentang Deep Handle berwarna ungu, itu bukanlah kenyataan dan lebih merupakan legenda yang dinanti-nantikan. Namun, pegangan mendalam Yun Sang tidak diragukan lagi berwarna ungu. Baik Lu Bubai dan Bei Hancu jelas-jelas gelisah ketika mereka melihat Yun Sang melepaskan pegangan dalam berwarna ungu hari itu. Ini berarti bahkan orang luar pun tahu apa arti dari pegangan dalam berwarna ungu. Tidak mengherankan jika klan Yun pegangan surgawi telah mencoba segala daya mereka untuk mengirim Yun Sang pergi. Selain itu, menilai dari reaksi berlebihan Lu Bubai dan Yang Mulia Pedang Tersembunyi mengabaikan tugasnya untuk mengejar klan Yun yang berdosa, tampaknya Istana Surgawi Sembilan Cahaya sedang merencanakan sesuatu yang jahat. Alam Seribu Desolasi adalah salah satu dari 200 alam bintang atas yang ada di wilayah ilahi utara. Langit di sini bahkan lebih gelap dari biasanya, dan konsentrasi aura kegelapan beberapa kali lebih tebal daripada reruntuhan 5 neter. Di lokasi tertentu, perbedaannya 10 kali lipat atau lebih. Tempat ini adalah surga bagi orang-orang iblis, dan neraka yang tak terhindarkan bagi semua orang yang tidak mengolah energi kegelapan yang mendalam. Kekuatan hidup mereka, energi mereka yang dalam, dan bahkan jiwa mereka akan habis dalam waktu singkat. Sejauh ini, pengalaman Yun Ce di dalam penjara raksasa yang merupakan wilayah ilahi utara adalah tentang hukum kelangsungan hidup yang kejam. Di dunia ini, orang lemah tanpa dukungan praktis identik dengan sepotong daging yang menunggu seseorang untuk mengambil dan melahapnya, itu dalam satu tegukan. Yun Ce dan Qianye Yinger diserang puluhan kali saat mereka melakukan perjalanan dari alam reruntuhan pusat ke alam seribu desolasi, dan tentu saja, balasan yang diterima para penyerang adalah pemusnahan total. Saat mereka melakukan perjalanan ke utara, mereka akhirnya menemukan barisan pegunungan berkelok-kelok yang tertutup awan tebal dan menggelegar. Awan tampak seperti sudah ada sejak zaman kuno, dan setiap awan mengandung kekuatan yang sangat besar. Mereka tampak seperti akan meledak menjadi kehancuran karena provokasi sekecil apapun. Apakah ini tempatnya? Yun Ce bertanya sambil menghentikan langkahnya. Jelas terlihat bahwa wilayah ini dikelilingi oleh formasi petir yang sangat besar dan kuat. Iya, jawab Yun Sang sambil mengangguk kuat. Dia baru berusia 16 tahun, dan sudah setengah tahun sejak terakhir kali dia melihat klannya. Dia sangat merindukan klannya hingga matanya berkaca-kaca. Dia berkata, kakek ketua dan yang lainnya pasti sangat mengkhawatirkan saya, senior, terima kasih.
Saya yakin semua orang juga akan berterima kasih. Jangan lupa apa yang kukatakan tadi, kata Yun Che serius. Jangan beritahu siapapun bahwa saya menyempurnakan seni mendalam Anda dan meningkatkan tingkat kultivasi serta bakat Anda. Aku berjanji tidak akan lupa, janji Yun Sang. Setelah itu, dia akhirnya tidak bisa mengendalikan kegembiraannya lagi dan terbang menuju formasi petir. Tangisan cerianya segera memenuhi udara. Kakek ketua, kakak siang, Yi kecil, Rong kecil, aku pulang. Yun Sang melewati garis yang tidak dapat dilintasi, tetapi formasi petir tidak aktif. Itu tidak menyerang Yun Che atau Qianye Yinger juga. Ini adalah formasi petir klanku. Tidak ada orang jahat yang bisa menyerang kita saat sedang bekerja, kata Yun Sang riang. Jangan khawatir, senior, saudari Qianye. Ia tidak akan menyerang kalian berdua saat aku dekat dengan kalian.